Bully menjadi PR yang harus diselesaikan dari zaman dulu sampai sekarang. Terakhir kali terjadi di Cilacap, seorang pelajar melakukan pengeroyokan terhadap korbannya, direkam kemudian viral di sosial media. Ini harus dihentikan karena dampaknya nggak main-main, teman-teman. Dampak secara fisik ataupun dampak terhadap kondisi mental korbannya. Efek fisik dan juga mental yang ditimbulkan ini bahaya banget, teman-teman. Ada yang sampai cacat karena dibully, kemudian ada yang sampai meninggal bahkan. Dan yang lebih sedihnya lagi, beberapa kasus pembulian yang terjadi ini baru ketahuan ketika sudah timbul efek berupa gangguan fisik pada korban. Ibaratnya udah sampai parah baru tahu kalau ternyata korban ini dibully sama teman-temannya ataupun yang lainnya. Kenapa ini bisa terjadi? Salah satu sebabnya adalah kebanyakan dari korban bully tidak berani untuk melaporkan atas kekerasan yang diterima, atas perlakuan buruk yang dia terima. Kenapa ini bisa terjadi? Yang pertama, faktor kepekaan lingkungan terhadap ini. Entah ketidakpekaan orang tua ataupun ketidakpekaan lingkungan terhadap ini. Karena masih banyak teman-teman yang berpikir bahwa hinaan, caci ataupun makian yang membuat orang merasa dirinya rendah diri itu dianggap sebagai sebuah candaan yang harus dimaklumi. Apalagi jika ini terjadi pada anak di bawah umur. Biasanya respon lingkungan akan seperti ini. Maklumlah masih anak-anak, kayak gitu aja baper, udahlah biasa aja. Padahal inilah titik awal dari perilaku bully yang bisa lebih parah daripada itu. Ada lagi ketidakpekaan orang tua terhadap anaknya. Karena orang tua sibuk, karena orang tua ada yang nggak peduli sama anaknya dan semacamnya, yang dia tahu anaknya sekolah ya sekolah, anaknya pulang sekolah ya pulang sekolah, ngerjain tugas, tidur, makan, udah selesai tanpa bertanya gimana anak sekolahnya hari ini ataupun tidak ada obrolan sehari-hari dengan anaknya, sehingga yang terjadi orang tua tidak ngeh adanya perubahan perilaku before after. Bagaimana orang tua bisa mengenali perubahan perilaku pada anaknya jika sikap anak biasanya seperti apa aja nggak tahu, karena terlalu sibuk kerja tadi ataupun faktor-faktor lain yang membuat orang tua jadi nggak punya waktu untuk anaknya, nggak punya waktu untuk ngasih perhatian kepada anaknya, sehingga anaknya kenapa-napa pun orang tua nggak tahu. Taunya tiba-tiba anaknya sakit, taunya anaknya nggak mau sekolah dan semacamnya. Kemudian faktor yang kedua selain ketidakpekaan tadi adalah anak takut untuk menyampaikan bahwa dia mengalami perundungan. Kenapa takut? Dia berpikir, nanti kalau aku lapor, aku makin dibully sama mereka. Karena dia merasa tidak ada orang yang bisa melindungi dia, dia berpikir, nanti kalau aku lapor, lalu aku malah diserang sama mereka, siapa yang akan melindungi aku? Jadi lebih baik aku diam aja. Sedangkan jika anak ini diam aja dan gak berani, pelaku bully bisa semakin menjadi-jadi. Coba kamu perhatikan, mungkin kamu pernah mengalami atau dulu di sekolah kamu ada atau sekarang dan semacamnya. Pembuli ini akan mengintimidasi atau semakin menyerang orang yang menurut dia lemah, dan orang yang menurut dia gak akan berani melaporkan tindakan yang dia lakukan terhadap korbannya. Maka dari itu, sekali lagi, orang tua harus memberikan tempat yang aman atau menjadi pelindung bagi anaknya, sehingga kalau ada apa-apa, anak ini berani buat ngomong. Karena dia merasa, oh kalau aku ngomong nanti ada apa-apa, ada ayah yang melindungi aku, ada ibu yang melindungi aku. Jadi lagi teman-teman, ketika anak ini lapor, dia semakin dibully sama pembulinya, orang yang dilaporin itu malah nyalahin dia, kenapa kamu kok gak berani sama mereka? Atau malah melindungi si pembuli. Ada di beberapa kasus seperti itu. Ketika dilaporin, anak ini dibully, gurunya ataupun orang yang dilaporin itu tidak melakukan apa-apa, sehingga anak merasa ngapain aku lapor, gak ada gunanya juga, gak ada solusinya juga, gak ada perubahan juga, gak ada gunanya, jadi aku mendingan diam aja, sehingga terjadi pembulian semakin parah. Ketika kamu ataupun lingkungan menerima laporan dari pembulian itu, yang diharapkan oleh korban adalah memberikan solusi berupa tindakan, berupa action. Jangan pernah kamu memberikan saran berupa sabar ya, tenang, biar Allah yang membalas. Setiap perilaku itu pasti ada konsekuensi, entah di dunia ataupun di akhirat. Tapi masalahnya ini kita masih di dunia, jadi kita harus menimbulkan konsekuensi dunia agar pelaku ini takut dan jera, sehingga tidak melakukan pembulian lebih parah lagi. Sembari kita ajarkan kepada anak kita bagaimana cara menyikapi ketika menerima perundungan dari temannya ataupun siapapun itu. Ditambah juga membekali anak kita dengan kemampuan untuk bela diri. Kita jelaskan juga ini manfaatnya adalah untuk melindungi diri kita apabila ada yang jahat sama kamu.
Karena pada dasarnya pembuli ini penakut. Coba kamu perhatikan di beberapa kasus bully yang terjadi, apakah dia sendirian? Tidak, dia selalu ada segerombolan temannya. Kalau sendirian menghadapi, dia nggak berani. Pada dasarnya, pelaku bully itu adalah orang yang tidak percaya diri, orang yang merasa rendah diri, orang yang merasa ketakutan dalam dirinya sehingga dia terlihat powerful atau berpura-pura punya kuasa untuk menutupi kerapuhan dan ketakutannya itu. Ikut 3 tanda anak yang mengalami pembulian. Yang pertama, mengalami perubahan perilaku. Misalnya, ada anak yang awalnya itu aktif banget, kemudian tiba-tiba berubah jadi anak yang pendiam, menyendiri, tidak mau ngobrol sama orang tuanya, tidak mau berinteraksi dengan keluarganya, banyak sekali mengurung diri, menghindarkan diri dari pergaulan, kemudian malas sekolah, takut buat berangkat sekolah. Perlu kita waspadai, ada apa? Nafsu makan jadi berkurang, mengalami kehilangan minat pada suatu hal yang awalnya dia suka banget. Contohnya, dia biasanya suka banget main bola, tapi tiba-tiba lihat bola aja memalingkan diri. Maunya di kamar terus, maunya menyendiri terus, gak banyak bicara. Ini tanda jelas banget ada sesuatu yang terjadi sama dia dan orang tua harus mencari tahu what happened dengan ngobrol ke anaknya. Kan dalam bentuk menghakimi ya teman-teman, tapi kita ajak bicara dia sebagaimana halnya teman dekat. Ada apa nak? Ibu terlihat kamu sedih. Kenapa? Cerita sama ibu. Seperti itu, bukan kenapa kok kamu tiba-tiba begini? Kenapa nggak mau ngomong sama orang tua? Ngomong dong sama orang tua kalau ada apa-apa, jangan seperti itu. Karena akan semakin merasa diserang sehingga dia makin takut untuk ngomong. Dia akan menganggap ibunya atau orang tuanya itu musuh, teman-teman. Jangan dipojokin, jangan ditekan, jangan dihakimi. Kita ngomong dari hati ke hati. Maka dari itu penting sekali orang tua itu harus dekat dengan anaknya. Kemudian kedua, anak kesulitan untuk tidur. Ketika tidur terlihat gelisah, tidak nyenyak, sering mimpi buruk, ngigau dan semacamnya, atau bahkan yang biasanya nggak ngompol itu sampai ngompol. Ini perlu diperhatikan dan dicari tahu apa sih yang terjadi pada anakku sebenarnya. Karena kondisinya bisa seperti ini. Pas di sekolah dia diganggu sama teman-temannya, dibully sama teman-temannya. Karena dia takut, dia pendem itu sendiri sampai kepikiran. Akhirnya pas tidur dia pun nggak bisa tidur nyenyak sampai ke bawah mimpi buruk. Kasian kan. Kemudian yang ketiga, secara fisik. Sampai ada memar. Misalnya pas pulang sekolah kok bajunya robek, itu orang tua perlu kepo. Kenapa? Kenapa bajunya sobek nak? Dan semacamnya ditanya sama anaknya. Atau misalnya bisa diperhatikan ketika anak pakai baju atau apa kok dia kelihatannya kesakitan nih. Kenapa? Misalnya pas dipeluk sama mama papanya, dia bereaksi, ada rasa kesakitan ketika dipegang di bagian tertentu. Ini perlu dicari tahu apa yang terjadi. Nah, jadi seperti itu beberapa tanda yang muncul jika anak kemungkinan besar mengalami perundungan ataupun pembulian. Semoga kita semua, anak-anak kita dilindungi dari segala keburukan dalam bentuk apapun dan selalu diberkahi Allah dimanapun kita berada. Sampai jumpa di video selanjutnya bersama aku Devi Uspita. Jaga diri kamu, jaga kesehatan kamu karena kamu berharga dan kamu berhak untuk bahagia.